Jumpa lagi dengan Nyonya Tiwul di sini, masih dengan channel Nyonya Tiwul tentunya. Dan aku harap kalian tetap hidup bahagia, semangat, dan terus mempunyai impian yang luar biasa biar hidup kalian semakin berwarna. Oke, untuk edisi kali ini, pada akhir-akhir ini kita tuh lagi seneng-senengnya ya, dan lagi bangga-bangganya gitu dengan timnas senior kita, yaitu timnas Garuda Indonesia, yang ya meskipun di Piala AFF kemarin tetap menjadi runner up ya, tapi selepas dari itu kita tentunya mengucapkan syukur alhamdulillah banget karena di ajang AFF saat itu tim Garuda itu juga dianggap tim yang underdog lah, dianggapnya underdog dan nggak bakalan bisa mencapai ke final. Tetapi terlepas dari itu, ternyata timnas Indonesia sukses melaju ke final Piala AFF 2020 dan ya menjadi final pertama Indonesia sejak tahun 2016. Kesuksesan Indonesia ke final pun mengejutkan juga ya, karena dianggap memang timnas Indonesia itu adalah tim yang underdog gitu loh, dan mengejutkan banget bagi pecinta sepak bola khususnya di Asia Tenggara. Dan kemudian kenapa sih kira-kira kok di Piala AFF 2020 ini Indonesia itu cukup mengejutkan, memberikan surprise gitu? Karena ada yang tahu nggak? Iki sih nonton seneng bal-balan apa enggak ya? Tapi aku sih, kalau aku ya, meskipun aku perempuan tapi aku memang suka bola gitu loh. Dan yang mengejutkan aku juga, kenapa Indonesia kali ini berani untuk memainkan pemain-pemain muda yang rata-rata itu usianya masih sekitar 20, 22, 23, dan ini benar-benar sesuatu yang sangat berani dilakukan karena 80% dari pemain Indonesia ini masih muda banget. Hanya beberapa yang udah pernah mengikuti ajang AFF ya. Selebihnya itu 80% masih belum pernah sama sekali mengikuti event yang ya ini termasuk event besar di Asia Tenggara tentunya. Dan menyulap timnas Indonesia menjadi yang tangguh dan atraktif itu memang bukan pekerjaan yang mudah ya. Namun dengan tangan dingin sosok ini, tim Indonesia itu bisa mengejutkan kita semua, mengejutkan pecinta bola se-Asia Tenggara, sehingga Asnawi, Mangku Alam dan kawan-kawan ini bisa lolos menuju ke partai final. Ya, meskipun pada akhirnya harus menyerah, kalah di tangan Thailand ya. Namun sebelumnya cukup keren banget tim Indonesia yang menang dengan dengan tim yang menjadikan musuh bebuyutan kita, yaitu Malaysia 4-1. Kemudian setelah sebelumnya ini pernah mengimbangi juara bertahan Vietnam 0-0 di fase grup, lalu juga menyingkirkan tuan rumah Singapura dengan skor 5-3 maksudnya di semifinal, dan kemudian ya lagi-lagi menjadi runner up di ajang AFF ini. Dan kalian pasti tahu kan? Sudah tahu apa belum ya, siapa sih yang bisa menyulap
timnas Indonesia ini sedikit beda lah. Kalau aku melihat, kalau dulu itu permainan Indonesia gitu-gitu aja gitu loh. Banyak kesalahan passing, kemudian sering kontrol bolanya juga nggak bisa bertahan lama gitu, terus monoton gayanya gitu. Tapi dengan tangan dingin sosok ini, Indonesia bisa beda banget gitu loh. Siapa ya kira-kira? Dari Korea? Iya, dari Korea. Lee Min Ho. Ngawur ay. Lee Min Ho memang bener-bener dari Korea sama ya. Tapi kalau Lee Min Ho kan beda gitu. Kalau Lee Min Ho itu kan di drakor-drakor ya. Kalau yang satu ini ya pastinya aku juga jadi jatuh cinta nih dengan sosok yang satu ini. Dia adalah Shin Taeyong atau biasa dipanggil dengan Ko Shin. Jadi pelatih timnas Indonesia ini yang baru berumur 51 tahun, atau kalau di hitungannya Korea itu 53 tahun. Karena di Korea itu kalau habis lahiran gitu udah dihitung 1 tahun gitu loh. Jadi kalau di kita kan enggak ya gitu loh, baru nanti ya dihitungnya 1 hari. Tapi kalau di Korea brojol langsung dihitungnya umurnya adalah 1 tahun. Dan kemudian Shin Taeyong ini benar-benar rela loh untuk mengacuhkan pinangan China untuk Indonesia, untuk timnas Indonesia. Kenapa sih dia kok benar-benar cukup appreciate banget gitu, kepengen banget dia untuk menjadi pelatih timnas itu? Karena menurut pandangan Shin Taeyong atau Ko Shin ini bahwa Indonesia mempunyai potensi yang besar dan juga mempunyai harapan dan impian yang besar gitu loh. Meskipun sebenarnya cuan di Cina itu juga cukup menggiurkan, tetapi Ko Shin tidak memikirkan itu, karena yang dia inginkan bahwa hidup ini adalah penuh impian, penuh harapan, dan karena itulah dia kemudian mengiyakan untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Ya meskipun harus berjuang ekstra keras ya, karena pemain bola Indonesia itu sering makan gorengan gitu ya. Jadi atlet itu kan harus membentuk, jadi nutrisi makanan yang dia makan itu kan benar-benar sebenarnya harus dijaga gitu loh. Kalau nggak dijaga kan juga mempengaruhi juga ya, mulai dari powernya dia, kemudian fit maksudnya biar dia tetap fit gitu loh. Itu kan juga perlu nutrisi yang memang harus benar-benar ditakar sesuai dengan ukuran atlet gitu loh. Tapi di Indonesia ternyata enggak gitu. Kecuali kalau memang dia berada di training camp, Shin Taeyong ini bisa menjaga kualitas makanan yang dimakan oleh para atlet timnas gitu. Tapi kan selebihnya selepas dari camp kan balik lagi ke klub lah. Ini juga nggak tahu juga makanya seperti apa. Jadi butuh kesadaran untuk timnas Indonesia untuk mulai sadar diri. Dia makan juga harus yang dijaga lah gitu loh, makan makanan sehat dan juga bernutrisi tentunya. Dan meskipun dia harus ekstra kerja keras, itu baru masalah makanannya ya. Kemudian juga mental profesional dari dari seluruh atlet juga ini perlu dilatih dengan ekstra kuat ya gitu, biar mereka mempunyai mental profesional yang bagus, daya juang dan berani untuk melawan siapapun. Dan rata-rata tim atau pemain Indonesia itu terlalu santuy gitu loh, pas latihan itu terlalu santuy. Dan ini juga
membuat Sintayong juga mengharapkan bahwa ayolah mulai bebenah diri untuk kemajuan persepak bolaan di Indonesia, karena memang itu salah satu yang harus dibangun jika sepak bola Indonesia kepengen maju ya. Dan ini juga penting, yaitu weight training. Jadi weight training itu kan latihan angkat beban ya. Dan kita kan sering lihat tuh kalau main sepak bola itu kan sering ada main body ya. Nah, weight training ini adalah salah satu hal yang juga cukup penting. Dan di Eropa juga weight training juga benar-benar menjadi point of view atau bukan point of view sih. Jadi fokus utama pemain sepak bola, karena bodinya itu kan benar-benar harus yang keker gitu. Jadi kalau pas main body gitu dia nggak kalah gitu loh. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga untuk para pemain Indonesia. Ya, Kosin yang hobi main golf di sela-sela rutinitas menjadi pelatih ini memang banyak belajar dengan menganalisa sepak bola yang ada di Eropa, seperti di Spanyol, kemudian di Jerman, di Inggris gitu. Dia memang berkiblat ke ke sepak bola Eropa ya, baik itu taktiknya maupun karakter pemain yang dimainkan. Dan dia benar-benar menganalisa itu dan kemudian dia terapkanlah menjadi taktik yang benar-benar jenius yang dia punya, yang akhirnya bisa diterapkan di Indonesia. Ini jadi modal bagi Kosin untuk meramu taktik yang aduhai. Oke. Dan karena beliau ini kiblatnya ke Eropa, khususnya di Spanyol, ya nggak salah jika Pep Guardiola itu adalah salah satu pelatih favorit Kosin ya. Dan Guardiola itu benar-benar membuat Kosin ini kepingin belajar terus gitu loh. Karena memang belajarnya di Spanyol, yaitu Pep Guardiola ya, kemudian di Inggris juga gitu. Dan hal ini juga menjadi alasan Kosin untuk memotivasi pemain muda timnas Indonesia untuk merumput di beberapa pokoknya merumput lah di luar negeri untuk mendapatkan ilmu-ilmu sepak bola yang lebih maju itu, khususnya di negara-negara maju, dan nantinya itu bisa dia kembangkan di Indonesia saat harus memperkuat tim kebanggaan mereka. Biar belajarnya lebih maksimal, ya udah langsung aja merumput di luar negeri gitu loh. Dan cukup mengejutkan ya jika taktiknya Kosin ini susah ditebak gitu loh. Aku sendiri kalau zaman dulu tuh kalau lihat sepak bola Indonesia ya kayak gitulah gitu loh. Kadang bola juga nggak sebenarnya dikejar bisa, tapi dibiarin gitu. Terus kemudian passingnya juga sering salah gitu. Senangnya itu menonjolkan egonya sendiri gitu. Padahal kalau dia punya target ke masukin juga sebenarnya bisa aja, tapi dengan tim gitu, teamwork. Terus keseringan kalau dulu itu pakai long passing ya, jadi pakai bola-bola panjang gitu, yang kalau bola-bola pendek ala-ala Kosin ini kan memang butuh taktik yang luar biasa. Dan aku senang sih melihatnya. Jadi perkembangan persepak bolaan di Indonesia untuk hari ini ya itu cukup
cukup keren kalau menurut aku. Dan karakteristik dari taktiknya, bukan taktik ya, sebenarnya karakteristik dari apa yang disampaikan kepada pemain dari Kosin ini, salah satunya yaitu operan-operan pendek dan juga high pressingnya. Dan timnas juga formasinya beda-beda ya. Kadang perubahan itu, formasi itu tuh kerap terjadi dalam satu pertandingan sesuai jalannya permainan. Jadi bisa 4-3-3, kemudian bisa berbalik 5-4-1, 4-1-4-1 atau 4-4-2 gitu loh. Dan ini terjadi di Piala AFF kemarin gitu. Perubahannya itu, formasi itu kerap terjadi dalam satu pertandingan gitu loh. Dan ini cukup merepotkan pelatih dari lawan ya. Dan kita juga kadang-kadang cukup wow, mak betunduk Kosin melakukan ini gitu loh. Dan jadi surprise dia punya kejutan-kejutan yang luar biasa gitu loh bagi kita tentunya yang nonton ya. Dan alhamdulillahnya pemain timnas kita itu berarti otaknya itu benar-benar benar-benar jenius ya kalau aku sih, karena kan menghadapi perubahan dari formasi itu kan gak gampang. Penyesuaiannya kan mereka harus cepet banget dengan arahan dari Kosin sendiri bahwa ini harus seperti ini harus seperti ini, kamu harus ke arah sana ini gitu. Dan kalau bukan mempunyai otak yang luar biasa kan nggak bisa gitu loh, dia nggak bisa melakoni apa yang diminta dari pelatihnya gitu. Dan aku pikir ya keren lah, apalagi anak-anak muda ya, jadi mereka adaptasinya bisa langsung grecek gitu, cak gitu, cepet gitu. Dan selain taktik yang susah ditebak itu, Kosin juga membalutnya dengan dia tuh lebih seneng dengan pemain-pemain yang muda gitu, dengan harapan kan untuk next dia masih bisa berkembang. Dari jangka waktu perkembangan dia di persepak bolaan itu dia biasa ngasih harapan, impiannya bisa tercapai. Dan tentunya kan semangatnya jauh lebih lebih gede gitu loh ya, kayak Witan Sulaiman kan keren banget ya dia. Kemudian dia juga jeli banget memilih pemain yang tepat, karena pada saat gelaran AFF itu berbarengan dengan kompetisi Liga 1 kan. Kompetisi Liga 1 juga lagi bergulir gitu loh. Dan Sintayong ini kan harus memilih kan. Jadi milih squad Garuda itu mau gak mau dia dibatasi juga. Jadi satu klub dia hanya bisa milih 2 orang gitu maksimal. Dan ini cukup merepotkan dia gitu loh. Tetapi sekali lagi karena Sintayong mempunyai feeling yang luar biasa, kalau menurut aku dia pandai banget untuk nge-choose player yang benar-benar qualified di tiap klubnya, di klub ya, di klub-klub di Indonesia gitu. Dan kalau nantinya kalau PSSI juga membiarkan Kosin untuk nyomot misalnya dari klub ini 5-4 gitu, nah ini juga akan mengurangi kualitas kompetisi Liga 1 ya, yang masih bergulir saat itu. Jadi ya mau gak mau dibatasin dengan maksimal 2 pemain. Kemudian Kosin ini tahu banget gitu loh, ngerti banget. Jadi cara bermain di turnamen dia tuh ngerti gitu. Ya namanya pelatih ya. Tapi Kosin ini beda kalau menurut aku gitu loh. Dia tuh ngerti harus bermain defensif, kayak seperti ngelawan Vietnam waktu itu benar-benar defense yang luar biasa, meskipun skornya itu seri ya 0-0 gitu loh. Tapi itu juga kebanggaan juga bagi kita melihat Indonesia bisa menahan imbang Vietnam, itu udah menurut aku udah keren. Tapi yang paling aku
senang lihat itu maksimal. Kenapa sih Indonesia itu kalau main sama Malaysia itu all out banget gitu loh, kan agresif banget. Dari sepanjang gelaran Piala AFF, menurut aku nih ya, di kacamata aku ya, yang aku lihat itu Indonesia keren banget main waktu ngelawan Malaysia. Bener-bener yang bola kemana aja itu disamperin loh. Maksudnya tuh apa ya, nggak lepas sedikit gitu bisa diambil lagi gitu, dan bener-bener agresif gitu. Dan paling agresif itu melawan Malaysia, dan kemudian ya Singapura tentunya ya, kita bisa menang melawan Singapura gitu loh. Dan Kosin itu aku senangnya dia juga orangnya kalau di tiap konferensi pers dia tuh nggak sesumbar, oh apa ya, nggak sesumbar bahwa pasti juara gitu, enggak. Dia tuh orangnya lebih low profile aja, dan apa ya, keren sih. Dia nggak mengharuskan ini loh harus menang gini. Dan tentunya dengan konferensi pers dari Kosin ini juga mempengaruhi permainan anak-anak, dalam arti mereka nggak terbebani ya kalau main dengan beban bahwa you harus menang, itu kan tentu permainannya juga nggak bisa berkembang gitu. Tapi kalau dikasih kepercayaan, just do it your best, your performs, show your the best performs. Aku pikir itu yang membuat jadi trust itu yang Kosin sampaikan ya ke pemain Indonesia. Dan aku pikir ya itu bagus juga karena mentalnya pemain Indonesia kan belum sekeras kayak pemain-pemain Eropa gitu. Jadi memang butuh proses lah gitu, dan harus sabar aja. Kan semuanya kalau mau hasil yang maksimal ya dengan proses yang enggak instan gitu loh. Dan kemudian kalau yang saya kagumi dari personality dari seorang Sintayong ini adalah dia itu benar-benar rela loh untuk mempelajari soal Islam ini demi mendapatkan wawasan, atau dia itu paham terkait kewajiban apa yang pemain yang beragama Islam itu dia punya kewajiban apa gitu tiap harinya. Dan tentunya kalau sholat 5 waktu kan nggak bisa enggak ya, sehingga Kosin ini pengen tahu juga, oh gini, oh iya kalau agama Islam berarti ada sholat 5 waktunya, sehingga tujuannya apa, untuk menyesuaikan jadwal latihan tim juga gitu loh, jadi nggak mengganggu. Dan ini kan top BGT banget gitu loh, dan ini beda banget gitu yang lagi viral di Lumajang. Viral di Lumajang ya. Jadi padahal Lumajang itu penuh keragaman loh ya. Nggak hanya memang mayoritas agama Islam, tapi di sini juga ada Hindu gitu. Dan aku pikir Hindu sama Islam di Lumajang itu kawin banget gitu loh. Nggak ada gesekan dan baru saat ini aja. Balik lagi ke sepak bola untuk yang viral terkait itu udah diabaikan aja dulu sesaat ya, karena kita lagi ngebahas sosok Sintayong yang luar biasa, yang coba aja dia pengen tahu juga, oh ada sholat 5 waktu ya kalau agama Islam, so dia harus menyesuaikan jadwal latihan timnya. Itu kan keren lah kalau menurut aku. Jadi latihannya bisa nyaman dan juga maksimal tentunya. Nah, iku mau sekelumit ya tentang Sintayong, sekelebat aja, at glance aja gitu. Aku ngopi dulu ya sebentar. Mau ngopi yuk. Kalau di Lumajang itu ada kopi Guci Alit, keren banget. Kalau kamu ke Lumajang beli kopi dari Guci Alit. Tapi ada juga sih di Pasru Jambi juga banyak gitu. Salah satu
komoditi yang keren di Lumajang itu salah satunya kopi ya. Oke, kita balik lagi jadi ngomongin kopi nih. Jadi itu sekelumit info yang bisa aku bagikan bagi kalian semua. Semoga ada hal-hal yang bisa kalian petik dari sosok atau personality dari seorang Sintayong. Bagaimana effortnya, bagaimana dia harus toleransi terhadap agama, kemudian bagaimana dia mengabaikan sesaat masalah cuan karena demi impian dan harapan serta potensi besar yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana dia kemudian menginfluence para pemain untuk sadar diri, untuk disiplin dalam latihan, kemudian disiplin dalam konsumsi makanannya, kemudian bagaimana dia juga mempercayakan kepada pemain-pemain muda potensial Indonesia gitu. Dan kayaknya ada satu lagi, bahwa dia pernah mengharapkan kepada PSSI ya untuk kalau bisa strikernya itu jangan diambil dari orang luar gitu loh dalam kompetisi liganya. Jadi strikernya itu benar-benar warga negara Indonesia, sehingga bisa semakin meningkatkan kualitas pemain atau kualitas striker di Indonesia untuk lebih baik tentunya. Ya, itu tadi. Kemudian tentunya banyak hal ya yang bisa kita banggakan dari seorang Sintayong, meskipun dia seorang warga negara Korea atau pelatih Korea yang kemudian untuk beberapa saat harus ke Indonesia, yang saat ini tengah mempersiapkan skuad Garuda Muda U23 yang bakal mempertahankan gelar juara mereka itu di Kamboja pada tanggal 14 hingga 16 Februari mendatang. Dan tentunya saat di U23 ini skuad Garuda Muda Indonesia ini bakal satu grup bareng Malaysia, Myanmar, and also Laos. Ini derby yang luar biasa ya, derby Nusantara, yaitu antara Malaysia dan Indonesia. Serta tentunya Sintayong saat ini juga setelah gelaran U23 selesai di bulan Mei berikutnya, dia juga harus memfokuskan untuk gelaran SEA Games. Dan ini benar-benar event yang cukup penting di kancah Asia Tenggara tentunya. Dan harapannya semoga bal-balan Indonesia bakal semakin berkembang, maju, kemudian bisa mendapatkan trofi. Ukurannya seorang pelatih adalah trofi kan. Nah, ini semoga Sintayong bisa memberikan trofi bagi Indonesia khususnya. Dan kita berharap ojo lali nonton di pertengahan Februari, 14 hingga 16 Februari yang akan digelar di dua stadion di Kamboja ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share informasi terkait pelatih dari Korea, Lee Min Ho. Wah, salah lagi. Jadi yang benar ada pelatih Sintayong. Oke, ojo lali untuk terus bermimpi, karena dengan mimpi itu akan salah satu membawa kesuksesan kita di kemudian hari. Mau bermimpi berarti turu ojo deng. Ayo kopi, karena kita dengan kopi itu bisa meningkatkan konsentrasi dan semakin membuat kita percaya diri. Dari sini, dari channel Nyonya Tiwul, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.